Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan update ya beberapa ALT coin termasuk Bitcoin ya. Tapi sebelum itu jangan lupa yang baru bergabung di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacakan chartnya dan update harga buybacknya, tulis saja di kolom komentar ya. Dan yang mau donasi, linknya juga ada di deskripsi. Kalau mau bergabung di channel Telegram aku, grupnya juga ada di deskripsi ya. Ya udah, kita langsung ke Bitcoin ya. Kita buka advance chart-nya. Kita buka TF 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, untuk indikatornya Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah, ini untuk 1 jam ke depan ya. Stochastic RSI-nya ini mulai ada bengkokan mau ke atas. Ini mudah-mudahan bisa naik ya. Kalau dia konfirmasi naik, dan ini MACD-nya juga malah mau belok ke atas kayak gini. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 412, 2421 bisa ke 423, paling tinggi cuman di 429. Itu TF 1 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah, di TF 2 jam ke depan bagus banget untuk MACD-nya ya. Tapi Stochastic RSI-nya ada bengkokan ke bawah kayak gini nih. Tapi dia ada mau bengkok, mau balik lagi, mau bengkok ke atas ya. Ini bisa naik. Kalau bisa nabrak parabolic SAR di 422 di TF 2 jam bisa ke 423 sama ke 429. Mudah-mudahan paling tinggi di 438 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan untuk Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin 4 jam ke depan deh, Stochastic RSI-nya malah mau ngarah ke bawah ya. MACD-nya tadinya mau naik, tapi ini kayaknya tadinya mau kayak gini ya. Nah, si MACD cuman kayaknya ini agak ngulur waktu baru kayak gini. Ini mungkin bisa turun dikit ke 418, tapi kalau jebol ke sini ke 414 ya. Itu untuk TF 4 jam ke depan. Kita cek untuk TF 1D. Di TF 1D juga Stochastic RSI-nya udah ke bawah ya, curam banget untuk ke bawah. Ini artinya dia mau dalam minggu depan, kayaknya minggu depan bisa, ini hari Sabtu atau hari Minggu bisa ke sini, bisa ke 409, lalu bisa ke 400, paling dalam bisa di 300-an ya. Mudah-mudahan nggak terlalu dalam ya. Tapi ini kalau mau ALT season untuk menghadapi BTC halving ya, memang harus kudu koreksi yang seperti yang aku bilang, harus koreksi terakhir ya. Nah, ini lagi mulai ya. Nah, di TF3D juga Stochastic RSI-nya udah mulai curam ke bawah ya. Nih, MACD juga pasti mengikuti, dan ini nanti kayak gini untuk MACD. Stochastic untuk candlenya udah mulai ke bawah ya. Minimal turun di Sabtu minggu ini atau minggu depan ya. Minimal ke 405. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 393, bisa ke 379, bisa ke 305, bahkan bisa ke 250 juta ya. Dan ini seperti yang aku bilang kemarin di video-video kemarin, BTC kalau mau nyari new ATH harus koreksi terakhir. Nah, ini udah mulai seperti yang aku bilang, minimal di bulan 12 atau bulan 11 dia udah mulai naik ya, bertahap. Tapi itulah tadi yang seperti yang aku bilang, harus koreksi terakhir, nyari harga dasar untuk naik ke atas. Nah, di TF1W ini Stochastic RSI-nya ya. Ini Stochastic RSI ngarah ke atas. Tapi mulai ada bengkokan nih di sini, mulai ada bengkokan mau ke bawah kayak gini. CMACD-nya juga tadinya mau naik ini, tapi sudah ada bengkokan untuk ke bawah ya. Ini kayak gini nanti CMACD-nya bukan malah ke atas, malah ke bawah, karena candle sudah konfirmasi merah pertama, minimal 402 turunnya ya di bulan ini. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 385 di bulan ini, bisa ke 369, lalu bisa ke 311, bahkan bisa ke 248 sampai 250 juta ya. Itu untuk TF1W. Di TF2W, nah di TF2W ini ya, Stochastic RSI-nya ngarah ke atas, tapi ada mulai bengkokan juga mau ke bawah nih. Ini mau kayak gini, malah baru balik lagi ke bawah. MACD juga tinggal nunggu konfirmasi dari TF sebelumnya lalu koreksi ya. Kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di bulan ini 378, bisa ke sini 307 seperti yang aku bilang, bahkan bisa ke 250 sampai ke 248 juta ya. Itu untuk TF2W. Di TF1M
di TF1M juga sama, stochastic RSI-nya mulai ngarah ke bawah ya. MACD tadinya mau naik tapi nggak terlalu berdampak lah, intinya naiknya bisa turun lagi kayak gini. Masih sama ya stochastic RSI. Nah, tapi kalau dia bisa nabrak parabolik SAR di 459 gagal koreksi ya. Tapi kalau dia nggak bisa nabrak ke 459 ya otomatis dan positif koreksi, karena TF-TF sebelumnya juga ngajak koreksi ya. Nah, itu untuk Bitcoin. Kita next coin, kemarin ada yang request algo kalau nggak salah ya, algoritma. Kita buka Irfan chartnya dulu. Kita buka Irfan chartnya, kita buka TF 1 jam ke depan. Kita cek Bollinger Band, biasa indikatornya ya, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, di TF 1 jam ke depan MACD-nya si algo ini ya ngajak koreksi, ini lagi merah kedua, stochastic RSI-nya lagi ke bawah tapi ada mau bengkokan ke atas. Ini kalau bisa TF 1 jam ke depan nabrak parabolic SAR di 1529 berbalik naik ya, bisa ke 1543, paling tinggi di 1573, bahkan bisa ke 1618. Itu kayaknya sih agak berat ya karena Bitcoin koreksi. Nah, di TF 2 jam ke depan juga stochastic RSI-nya udah curam banget untuk ke bawah. MACD juga udah mulai mengikuti ya, tinggal dorong aja ke bawah, berarti ini bisa koreksi, minimal koreksi ke 1469, bahkan bisa lebih dalam ya. Kita cari supportnya terdalam dulu untuk algo. Nah, di TF 4 jam ke depan ya stochastic RSI-nya tadinya mau naik ke atas tapi mulai ada bengkokan ini. Nih malah boleh bengkokan mau ke bawah kayak gini. MACD juga sama, tadinya mau naik kenceng tapi malah belok ke bawah kayak gini, berarti dia gagal naik dan koreksi ya. Kalau bisa nabrak ini tuh pasti ketabrak nih parabolic SAR di 1470, lalu bisa ke 1459, 1443, support terdalamnya di TF 4 jam ke depan di 1369 ya. Kita cek untuk TF 1D. Di TF 1D juga sama, stochastic RSI-nya bisa dilihat curam banget untuk ke bawah. MACD juga mulai udah curam ya, belum ada bengkok-bengkokan ke atasnya. Sama ini paling supportnya masih di berapa ini? Nah, di 1354 ya. Kalau bisa di bawah harga itu kita buyback nanti. Kita cek dulu. Nah, ini di TF 3D ini ya. Stochastic RSI-nya baru mau ngajak koreksi. MACD pasti mengikuti ya. Kita zoom dulu. Nah, stochastic RSI-nya mau ngajak koreksi, MACD juga udah pasti mengikuti kayak gini ya. Nah, ini bentar lagi juga nabrak parabolic SAR si candle di 1424, bisa ke 1361. Kita cari lagi di TF selanjutnya untuk support terdalamnya lagi ya. Nah, sama di TF 1W stochastic RSI-nya ngajak koreksi ya. Nih. MACD pasti ngikutin begini. Nah, kalau si candle bisa nabrak parabolic SAR di minggu ini 1355, ini kayaknya bisa gampang banget ya. Itu bisa dalam, kita cek belum ada dapat support terdalamnya ya. Kita cek untuk TF2W, mudah-mudahan ada support terdalam, belum juga ya. Tapi ini mau naik nih, di TF2W ini naik, tapi belum ada bengkokan untuk ke bawah. Tapi di TF-TF sebelumnya ngajak koreksi, pasti ini koreksi. Tapi kalau dia gagal koreksi nabrak parabolic SAR di minggu ini atau minggu depan di 2069 bisa naik ya. Bisa ke sini. Bisa, jangan terlalu tinggi lah, kita ambil di sini aja dulu. Di 4422, paling tinggi di 7111 ya. Kita cek untuk TF 1M nya ya. Nah, di TF 1M di stochastic RSI-nya ini lagi naik dan MACD juga naik. Tapi ini kudu harus koreksi ya. Kita cari harga buyback-nya tadi di 3D. Di 1W kita cek untuk harga buyback-nya belum dapat juga ya. Nah, di sini kalau mau buyback-nya itu di bawah harga 1363 ya untuk algo. Kalau bisa di bawah harga ini kalau mau di hold ya. Itu untuk algo. Kemarin yang request. Kita next coin ya. Kita next coin yang perlu kita update ini Doge ya. Doge ini banyak banget untuk membernya, bukan member si masanya ini banyak banget, rame banget untuk algo ya. Untuk algo, untuk Doge kita buka Evan chartnya dulu, buka TF 1 jam ke depan gimana.
Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Nah di TF 1 jam ke depan ini Stochastic RSI nya lagi ngarah ke bawah, tapi ada mau bengkokan ke atas ya untuk si doge ini nih. Mudah-mudahan naik, kalau bisa nabrak Parabolic SAR malam ini 919, paling tinggi di 939 naiknya ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah di TF 2 jam ke depan Stochastic RSI nya kuat banget untuk naik ke atas ya. Ini bisa naik tapi nggak akan tinggi ya, paling tinggi juga di sini. Walaupun dia bisa nabrak Parabolic SAR di 940 paling tingginya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah di TF 4 jam ke depan ini Stochastic RSI nya malah ngajak koreksi ya. MACD nya tadinya mau naik tapi malah mau kayak gini. Untuk supportnya di sini. Untuk di TF 4 jam ke depan di 910. Kita cek untuk TF selanjutnya ya. Di TF selanjutnya Stochastic RSI nya lagi koreksi tapi mulai ada bekokan ke atas. MACD masih kuat ke bawah, ini naiknya nggak akan tinggi, paling tinggi di sini. Nih di 938 ya. Itu untuk doge. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D Stochastic RSI nya kuat banget untuk ke bawah. MACD juga kayak gini nih, malah bukan naik malah turun ini ya. Minimal turun ke 854 ya. Itu untuk TF3D. Kita cari support terdalamnya di TF1W ya. Di TF1W ini Stochastic RSI nya di bawah banget untuk tinggal naik. MACD juga kayak gitu, tapi di TF sebelumnya tadi dia harus koreksi. Minimal koreksi di 850 sampai 744. Kalau ini jebol agak dalam dari 7, kalau dia jebol di 744 agak dalam ya. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W Stochastic RSI nya juga lagi dari bawah, tinggal dorong ke atas. MACD juga harus koreksi dulu ya, karena MACD nya birunya di bawah harus koreksi kayak gini. Sama yang seperti yang aku bilang, kalau minimal koreksi di 850 sampai 744. Kalau itu jebol dalam banget. Kita cek untuk TF1M ya. Di TF1M Stochastic RSI nya di bawah, tinggal nyari support terdasar terbawah aja ya, tinggal naik. Kalau udah dapat support terbawah, jadi kalau mau buyback doge di 744 sampai 850 sampai 8, dari 744 sampai 850 ya. Itu untuk doge. Next coin ya. Next coin kemarin pernah ada yang nanya AOA ya. AOA kita cek. Ini udah lama juga nggak aku review, soalnya koin ini nggak ngerti di Indodax ini lain sendiri dari koin-koin lain ya, di exchange lain AOA ya. Entah ada permainan atau gimana, nggak paham juga ya. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk AOA ya. Kita buka Bollinger Band seperti biasa ya, untuk indikatornya MACD, Parabolic SAR, Moving Average, terakhir Stochastic RSI ya. Nah di TF 1 jam ke depan ini, nah di TF 1 jam ke depan Stochastic RSI nya ini mulai ada bengkokan mau ke atas. MACD juga masih mengikutin, tapi tetap aja 1212 ya. Kalau dia naik di 2, kalau turunnya di 1. Ini untuk TF 1 jam ke depan ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan malah curam banget untuk koreksi. MACD nya juga kuat juga untuk koreksi ya. Masih berarti ini bisa koreksi lagi ya, masih tetap di 1212 itulah ya harganya. Di TF 4 jam ke depan juga sama ya, Stochastic RSI nya curam ke bawah. MACD nya juga kayak gitu, untuk curam untuk bawah juga ya. Masih tetap di harga 1 sama 2. Naik di 2, turun di 1 ya. Di TF 1D juga sama untuk AOA. Masih curam untuk ke bawah. Masih tetap harganya di 1, kalau turunnya ya naiknya ke 2. Di TF3D juga sama, Stochastic RSI nya curam ke bawah. MACD juga curam ke bawah ya. Masih tetap di harga 1 dan 2, itulah support dan resistnya. Nih di TF1W ini Stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya. Nih MACD juga baru mau koreksi. Ya masih tetap sama di 1212. Kalau dia pecah dari 1, dia bukan lagi ke pair IDR tapi ke pair USDT nya ya, dipindah. Nah jadi kalau mau buyback ya di harga 1 AOA ini. Nanti kita lihat di TF di atas 2W ya, bisa naik tinggi apa enggak. Nah di TF 2W ini Stochastic RSI ngajak koreksi juga.
MACD juga ya balik-balik ke 1212 itulah. Kita cek untuk TF1M. Nah, di TF1M ini static RSI-nya ngarah ke atas, MACD-nya juga lagi ke atas. Nah, kalau dia bisa nabrak parabolik SAR di bulan depan, awal bulan depan atau di akhir bulan depan di 3, ini bisa agak tinggi ya. Tapi tingginya nggak terlalu tinggi, mungkin paling cuman ke 10 sampai 20. Syukur-syukur bisa ke 100-an ya. Itu syukur-syukur aku bilang. Itu untuk AOA di TF1M ya. Next koin, kita cari koin kita cek Sol ya. Kita buka advance chart-nya. Jadi untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau di review, update chart dan harga buybacknya, tulis saja di kolom komentar, nanti aku sempetin pasti aku bikin ya. Kita buka indikator seperti biasa, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, di TF 1 jam ke depan ini stochastic RSI-nya mulai ngajak naik dulu ya. Stochastic RSI-nya ini ngajak ke atas karena ada bengkokan ke atas, MACD pasti ngikutin. Dan dia kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di 34035 paling ke 342971, paling tinggi pun di 352, itu pun agak sulit ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan ya stochastic RSI-nya malah ngarah ke bawah. MACD juga pasti mengikutin. Berarti dia harus koreksi dulu ya, minimal koreksi ke sini nih. Ke 334, lalu bisa ke 323, paling dalam di sini. Di 309. Kalau 309 itu jebol agak dalam. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan juga sama ya. Dominan untuk koreksi karena stochastic RSI-nya ke bawah, MACD pasti ngikutin. Ini juga tadinya mau naik nih di sini. Tadinya di situ. Tapi malah ngarah ke bawah karena stochastic RSI-nya juga ngarah ke bawah. Jadi begini skema indikatornya. Nah, ini minimal turunnya ke 328 sampai ke 311 di TF 4 jam ke depan Sol ya. Kita cek di TF 1D. Di TF 1D stochastic RSI-nya juga curam banget untuk ke bawah ya dari sini. Nih, berarti ini harus koreksi. MACD juga merah pertama ini. Nih. Dan sudah nabrak parabolik SAR, berarti dia agak dalam untuk koreksinya di 311. Bisa ke 288, bisa paling dalam di 268. Kalau 268 jebol, dalam banget itu. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D juga stochastic RSI-nya nih ya. Nih, di TF 3D stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga pasti mengikutin kayak gini. Nih. Bisa kayak gitu, dan juga candle udah mulai buat candle baru. Minimal turun ke 291. Kalau nabrak parabolic SAR di 282 Sol, bisa ke 273, bahkan bisa ke 196, bahkan bisa lebih ke sini. Wah, ini apa ini? Sampai ke harga gini. Ke 6 ribuan ya. Mudah-mudahan nggak nyampe di 6 ribuan ya, mudah-mudahan cuma sampai di 187. Itu tuh TF 3D Sol ya. Kita cek untuk TF 1W-nya. Di TF 1W stochastic RSI-nya ya ngarah ke atas nih. Untuk Sol, MACD juga bisa kayak gini, tapi karena kalau dilihat dari si candle ini bisa kayak gini, berarti ini harus koreksi ya. Dan di TF sebelumnya juga harus ngajak koreksi, minimal turun ke sini ke 298, bahkan bisa ke 266, paling dalam di 198. Itu untuk TF 1W ya. Kita cek untuk TF 2W-nya Sol. Di TF 2W Sol masih kuat naik ya. MACD cuman ada bengkokan mau kayak ke bawah kayak gini. Nih mau kayak gini. Karena di TF sebelumnya juga harus koreksi ya. Ya minimal koreksi sama seperti yang aku bilang ke 268, lalu ke 186, paling dalam mungkin di 129. Kalau bisa nabrak parabolik SAR di 50-an, di 70-an, bisa ke belasan ribu lah intinya Sol ya. Kita cek untuk TF 1M ya. Mohon maaf di TF 1M Solnya indikatornya belum bisa ditunjukin, belum keluar lah intinya ya. Dan dia sudah nabrak parabolik SAR di sini nih. Nih. Ya, kalau mau buyback di 196 sampai ke 263 ya. Kalau mau buyback si Sol ya.
Itu untuk Sol. Ya udah, kita udahin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan jangan lupa kalau yang mau minta update koin apa yang dibacakan chat dan harga buybacknya, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.